Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kami merindukan Bapa berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati Bapa kepada kami, supaya lewat firman Tuhan yang kami dengar, kami terus diubah dan dibaharui. Lalu kami mau hidup seturut dengan firman-Mu untuk mempersiapkan kehidupan kami di kekekalan nanti. Roh Kudus Tuhan mengurapi kami. Bahkan hamba mohon pengurapan Allah Roh Kudus menaruh perkataan kebenaran itu dalam mulut hamba, supaya apa yang hamba sampaikan adalah kebenaran yang memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami siapkan hati untuk menerima firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 2 ayat 9,
Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat dengan mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Pertanyaannya sekarang, yang disediakan Allah untuk orang percaya yang benar-benar hidup mengasihi Dia, itu apa? Ya, apa yang Allah sediakan bagi orang-orang yang hidup mengasihi Dia? Saudaraku, yang sangat luar biasa, yang Allah sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia di kekekalan nanti adalah kemuliaan. Jadi bukan saja harta kekal, bukan saja segala sesuatu seperti yang firman Tuhan katakan, bagian yang tidak dapat binasa, bagian yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Tetapi lebih daripada itu semua, yang Allah sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia adalah kemuliaan kekal. Ini sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, saudaraku. Perhatikan itu. Ini sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan selama ini. Bahkan yang kita belum pernah lihat dengan mata. Tetapi nanti ketika kita menutup mata, kita akan melihat kemuliaan yang Allah sediakan bagi setiap orang yang hidup mengasihi Dia, bagi setiap orang yang hidup takut akan Dia, bagi setiap orang yang hidup hanya melakukan kehendak-Nya di sepanjang umur hidup, selama hidup di dunia ini. Mereka akan dipenuhi dengan kemuliaan yang sangat luar biasa. Jadi ketika kita hidup sebagai orang percaya, kita harus menjadi orang percaya yang benar-benar dewasa di dalam Tuhan, ya. Orang Kristen yang dewasa secara rohani sudah tidak lagi berurusan dengan Tuhan hanya untuk persoalan-persoalan kebutuhan jasmani, tetapi kita mau berurusan dengan Tuhan untuk satu hal, memiliki kehidupan yang benar-benar berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, supaya pada akhirnya kita dipandang layak untuk menerima kemuliaan kekal yang disediakan Allah Bapa di sorga bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Saudara dengar ini, apa yang saya katakan ini bukan sesuatu yang berlebihan, karena ini janji Tuhan, ya. Orang yang dipanggil di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang dipilih oleh Allah, mereka dipilih supaya pada akhirnya di kekekalan nanti akan hidup penuh dengan kemuliaan Allah. Saudara perhatikan itu. Jadi kalau tadi saya katakan, ketika kita masih hidup di dunia ini sebagai orang Kristen yang dewasa, kita sudah tidak boleh lagi berurusan dengan Tuhan hanya untuk perkara-perkara makan, minum, dan pakai, hanya untuk persoalan-persoalan kebutuhan jasmani. Saudara perhatikan itu. Firman Tuhan katakan di dalam Roma 8 ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara, ini satu hal yang sangat luar biasa. Seringkali saya katakan kita harus sadar, Allah tidak menginginkan ada seorang pun yang binasa, ya. Karena Allah merancang setiap manusia untuk hidup di kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Allah, bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan Bapa di sorga. Hidup penuh dengan kemuliaan Allah Bapa di sorga. Hidup sampai selama-lamanya, di mana di sana tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi tangis, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi duka cita. Pernahkah kita bayangkan ketika kita hidup nanti di kekekalan, kita hidup penuh dengan kemuliaan Allah,
penuh dengan sukacita dan damai sejahtera Allah yang melingkupi kehidupan kita, menikmati harta kekal yang disediakan oleh Allah Bapa di sorga. Hidup di dalam kebahagiaan yang tak terkatakan, saudaraku. Sebab seperti yang firman Tuhan katakan, kalau kita membaca Wahyu 21 ayat 4, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi hari ini, kalau kita hidup sebagai orang percaya, satu hal yang harus kita pikirkan adalah kita hidup hari ini bukan untuk menikmati dunia ini, tetapi kita hidup hari ini untuk mempersiapkan diri, menerima kemuliaan kekal, hidup bersama-sama dengan Allah dalam kekudusannya di kerajaan Bapa di sorga nanti. Itu yang harus menjadi fokus hidup kita. Nah, sekarang kita harus periksa diri. Ketika kita mau hidup penuh dengan kemuliaan Allah di kekekalan nanti, persoalannya adalah apakah saat ini di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, kita benar-benar hidup mengasihi Allah. Perhatikan itu. Karena kemuliaan yang Allah sediakan itu hanya untuk orang-orang yang benar-benar mengasihi Dia. Kita baca sekali lagi 1 Korintus 2 ayat 9 tadi dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi kalau kita saat ini hidup sebagai orang percaya, tetapi kehidupan kita itu tidak berbeda dengan kehidupan dunia ini, maka apapun yang kita lakukan itu mendukakan hati Allah Bapa di sorga. Kita tidak pernah hidup menyenangkan hati Allah Bapa di sorga. Dan kehidupan yang seperti ini akan mendatangkan bahaya atas kehidupan kita di kekekalan, saudaraku. Karena apa? Hidup sebagai orang percaya itu, apapun yang kita lakukan di dunia ini, semua yang kita lakukan itu harus memuliakan Allah. Supaya ketika kita menutup mata, kita juga boleh menerima kemuliaan yang Allah sediakan bagi kita sebagai orang-orang yang mengasihi Dia. Ingat, firman Tuhan mengatakan siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Artinya ketika kita hidup di dunia ini, kita tidak sungguh-sungguh hidup mengasihi Allah. Lewat sikap, gerak pikiran, tindakan, perkataan, perbuatan kita. Kalau kita tidak di dalam keadaan yang benar-benar gentar di hadapan Allah, hidup benar-benar mengasihi Allah, hidup takut akan Allah, maka di ujung kehidupan kita nanti, kita akan menjadi orang-orang yang terkutuk. Saudaraku, saya sadar mengatakan akan hal ini. Mungkin sebagian kita akan berkata, perkataan seperti ini terlalu keras. Tetapi saya harus katakan, firman Tuhan mengatakan akan hal itu. Oke, kita baca 1 Korintus 16 ayat 22. Perhatikan ini. 1 Korintus 16 ayat 22, firman Tuhan katakan, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Jadi apa yang saya katakan tadi bukan sesuatu yang berlebihan. Oleh karenanya kita harus memeriksa seluruh gerak kehidupan kita, memeriksa hati kita dengan jujur, apakah benar kita mengasihi Allah. Saudara perhatikan itu, firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 31, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi selama kita hidup, kita harus hidup memuliakan Allah. Supaya ketika kita menutup mata, kita akan menerima kemuliaan Allah yang disediakan bagi setiap orang yang hidup takut akan Allah, yang hidup mengasihi Allah selama hidup di dunia ini.
Dan itu adalah kebahagiaan hidup yang tak terkatakan, yang tidak dapat digambarkan dengan kekayaan dunia ini, saudaraku. Jadi disingkatnya waktu hidup kita di dunia ini, kita mau mempergunakan kehidupan kita saat ini hanya untuk hidup mengasihi Tuhan. Supaya ketika kita menutup mata, di kekekalan nanti kita boleh menerima kemuliaan yang Allah sediakan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Kami disadarkan oleh firman-Mu. Dan selama kami masih hidup di dunia ini, seberapapun waktu yang Tuhan berikan bagi kami mau mempergunakan masa hidup kami hanya untuk hidup mengasihi Engkau, hidup memuliakan Engkau dalam seluruh gerak kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur firman-Mu memberkati kami, dan saat ini kami percaya Engkau akan memberkati kehidupan kami. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas hidupmu, menyertai langkah hidupmu, dan memberkati kehidupanmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.